Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut materi yang telah kita pelajari sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi pada subbab kali ini kita akan melanjutkan subbab di video sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video penjelasannya. Pendahuluan. Aljabar boolean tidak hanya tentang operasi dasar seperti AND, OR, dan NOT, tetapi juga tentang kemampuan untuk menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Teorema dasar adalah seperangkat aturan matematika yang memungkinkan kita melakukan ini. Dalam perjalanan ini, kita akan menggali hukum-hukum yang mendasari teorema dasar, mulai dari identitas dasar hingga prinsip-prinsip yang membantu kita memahami dan memanfaatkan kekuatan aljabar boolean dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan melihat hukum identitas pada slide berikutnya. Hukum identitas. Sekarang, mari kita memahami bagaimana hukum identitas dapat membantu kita menyederhanakan ekspresi boolean. Hukum identitas memberikan kita dasar-dasar yang kuat untuk bekerja dengan variabel boolean. Dua hukum identitas utama adalah, yang pertama adalah A ditambah 0 sama dengan A. Penambahan 0 pada operasi OR tidak mempengaruhi nilai variabel. Hasilnya tetap sama dengan nilai variabel tersebut. Yang kedua, A kali 1 sama dengan A. Perkalian dengan 1 pada operasi AND juga tidak mempengaruhi nilai variabel. Hasilnya tetap sama dengan nilai variabel tersebut. Mari kita lihat contoh penggunaan hukum identitas dalam menyederhanakan ekspresi boolean pada slide berikutnya. Hukum 0 dan hukum 1. Sekarang, mari pahami bagaimana hukum 0 dan hukum 1 berkontribusi dalam menyederhanakan ekspresi boolean. Dua hukum ini sangat penting dalam operasi AND dan OR. Yang pertama, A plus 0 sama dengan A. Pada operasi OR, penambahan 0 tidak mempengaruhi nilai variabel A. Hasilnya tetap sama dengan nilai A. Yang kedua, A dikali 0 sama dengan 0. Pada operasi AND, perkalian dengan 0 akan selalu menghasilkan 0. Sehingga, jika satu dari nilai operan adalah 0, hasilnya akan menjadi 0. Yang ketiga, A ditambah 1 sama dengan 1. Pada operasi OR, penambahan 1 tidak mempengaruhi nilai variabel A jika nilai A sudah benar yaitu 1. Yang keempat, A dikali 1 sama dengan A. Pada operasi AND, perkalian dengan 1 tidak mempengaruhi nilai variabel A. Hasilnya tetap sama dengan nilai A. Dengan memahami hukum 0 dan hukum 1, kita dapat dengan lebih cerdas menyederhanakan ekspresi boolean. Mari lihat contoh penerapannya dalam ekspresi boolean pada slide berikutnya. Hukum komplement. Sekarang, mari pahami hukum komplement yang memberikan kita kemampuan untuk memanfaatkan kebalikan nilai suatu variabel dalam menyederhanakan ekspresi boolean. Yang pertama, A ditambah negasi A sama dengan 1. Pada operasi OR, ketika kita menambahkan suatu nilai dengan kebalikannya, hasilnya selalu benar yaitu 1. Ini menggambarkan bahwa setidaknya salah satu dari dua kondisi adalah benar. Yang kedua, A dikalikan negasi A sama dengan 0. Pada operasi AND, perkalian nilai dengan kebalikannya akan selalu menghasilkan salah yaitu 0. Ini menunjukkan bahwa kedua kondisi tidak dapat benar secara bersamaan. Hukum komplement memberikan kita alat yang kuat untuk menyederhanakan ekspresi dengan memanfaatkan negasi atau not dari suatu variabel. Mari lihat bagaimana hukum ini diterapkan pada contoh ekspresi boolean pada slide berikutnya. Teorema dasar tambahan. Selain hukum identitas dan hukum komplement, terdapat teorema dasar lainnya yang membantu kita menyederhanakan ekspresi boolean dengan cara yang lebih cerdas. Yang pertama, hukum distribusi. Hukum ini menyatakan bahwa persamaan A kali dalam kurung B ditambah C
sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Dengan kata lain, kita dapat mendistribusikan nilai A ke dalam kedua elemen dalam operasi OR. Yang kedua, hukum asosiatif. Hukum ini memungkinkan kita mengelompokkan operasi OR atau AND tanpa mengubah hasil akhir. Misalnya, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Yang ketiga, hukum komutatif. Hukum ini memungkinkan kita menukar posisi operan dalam operasi OR atau AND tanpa mengubah hasil. Contohnya, persamaan A dikali B sama dengan B dikali A pada operasi AND. Pemahaman teorema tambahan ini akan membantu kita menyederhanakan ekspresi boolean dengan lebih banyak opsi dan fleksibilitas. Mari kita terapkan beberapa teorema ini dalam contoh konkret pada slide berikutnya. Contoh penerapan teorema dasar. Sekarang, mari terapkan teorema dasar yang telah kita pelajari dalam beberapa contoh untuk menyederhanakan ekspresi boolean. Dengan memahami teorema ini, kita dapat menyederhanakan ekspresi dengan lebih efisien dan membuatnya lebih mudah dipahami. Contoh, mari kita sederhanakan ekspresi A dikali dalam kurung B ditambah negasi B menggunakan teorema dasar yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita dapat menerapkan hukum distribusi. Persamaan A dikali dalam kurung B ditambah negasi B sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali negasi B. Yang kedua, selanjutnya kita dapat menggunakan hukum identitas. A dikali negasi B sama dengan 0, sehingga ekspresi menjadi persamaan A dikali dalam kurung B ditambah negasi B sama dengan A dikalikan B. Contoh ini akan membantu kita memahami bagaimana teorema dasar dapat digunakan dalam konteks praktis. Kesimpulan subbab 2. Dalam subbab ini, kita telah menjelajahi teorema dasar aljabar boolean yang memberikan kita alat penting untuk menyederhanakan ekspresi boolean. Mari kita rangkum beberapa poin kunci yang telah kita pelajari. Yang pertama, hukum identitas. A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum 0 dan hukum 1. A ditambah 0 sama dengan A. A dikali 0 sama dengan 0. A ditambah 1 sama dengan 1. Dan A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. A ditambah negasi A sama dengan 1. Dan A dikali negasi A sama dengan 0. Yang keempat, ada teorema tambahan. Hukum distribusi, asosiatif, dan komutatif memberikan fleksibilitas tambahan dalam menyederhanakan ekspresi boolean. Dengan pemahaman tentang teorema dasar ini, kita dapat dengan lebih cerdas dan efisien bekerja dengan ekspresi boolean yang kompleks. Pada subbab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Jangan lewatkan perjalanan kita yang menarik melalui aljabar boolean. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk materi pada subbab kali ini. Kita akan membahas materinya lebih lanjut di subbab-subbab berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.